Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Pratama, NIM H2419997 bersama rekan saya Muhammad Dias Minda dengan NIM H241900102. Kali ini kami akan membahas mengenai workload analysis atau analisis beban kerja. Nah, berikut ada outline materi-materi yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu mulai dari pengertian, tujuan, proses, hingga pendekatan atau metode analisis beban kerja. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dari workload analysis atau analisis beban kerja. Nah, jadi intinya workload analysis itu merupakan sebuah pengukuran beban kerja dari setiap karyawan pada sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, ABK ini juga merupakan sebuah teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan dari suatu perusahaan yang akan dilakukan secara sistematis, dan juga dapat menentukan jumlah optimum tenaga kerja dalam suatu perusahaan agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada alasan mengapa beban kerja perlu diukur. Yang pertama, untuk menata dan menyempurnakan struktur organisasi. Yang kedua, sebagai bahan untuk menyempurnakan sistem dan prosedur kerja. Yang ketiga, untuk menyusun rencana kebutuhan real karyawan. Yang keempat, berguna untuk menilai kinerja karyawan dengan metode sasaran kerja karyawan. Yang kelima, untuk melaksanakan program seleksi, rotasi, dan promosi pegawai antar unit. Dan yang terakhir, sebagai bahan untuk menentukan kebutuhan diklat karyawan. Nah, selanjutnya ada proses untuk mengukur beban kerja. Di sini yang pertama ada metode pengumpulan datanya. Ada 4 metode. Yang pertama adalah metode kuesioner. Jadi metode kuesioner ini merupakan daftar pertanyaan terbuka mengenai uraian atau rincian pekerjaan setiap pemegang posisi atau jabatan. Yang kedua ada metode wawancara, yaitu merupakan metode yang dilakukan dengan cara mewawancarai para pemegang posisi atau jabatan tentang tugas pokok dan fungsi tertentu dari pekerjaan mereka. Nah, dalam metode wawancara ini biasanya yang diwawancarai itu hanya beberapa orang atau hanya mengambil sampel saja, tidak semua karyawan diwawancara. Lalu yang selanjutnya ada melalui pengamatan atau observasi. Jadi metode ini menggunakan observasi atau pengamatan secara langsung pada seorang pemegang posisi atau jabatan. Nah, hal yang diamati itu ada jenis pekerjaan dan serta bagaimana mereka melakukan pekerjaannya. Nah, yang terakhir ada metode melalui data dan catatan. Jadi, metode ini menggunakan job description serta catatan lembar kerja untuk mengumpulkan datanya. Selanjutnya ada pendekatan analisis beban kerja. Nah, terdapat 3 macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan organisasi. Nah, jenis pendekatan ini itu melihat dari sudut pandang susunan organisasi. Nantinya akan menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi tiap satuan kerja dan posisi, serta bagaimana sistem koordinasi antara unit yang satu dengan unit yang lain. Yang kedua adalah pendekatan analisis jabatan. Nah, pendekatan analisis jabatan ini akan menghasilkan pemahaman mengenai jumlah, penempatan, dan penerimaan pegawai pada waktu yang sudah ditentukan. Sehingga kegiatan promosi atau rewarding dan mutasi bisa dilakukan berdasarkan analisis beban kerja melalui pendekatan ini. Yang terakhir ada pendekatan administratif. Jadi melalui pendekatan ini akan didapatkan kebijakan organisasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan administrasi pegawai. Kemudian selanjutnya itu ada identifikasi beban kerja. Nah, di sini ada beberapa pendekatannya juga melalui hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja, dan tugas per tugas. Nah, yang pertama melalui hasil kerja. Jadi, dalam pendekatan hasil kerja ini, itu digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya itu fisik atau menghasilkan sesuatu atau kebendaan. Namun, bisa juga untuk yang non-fisik, namun dapat dikuantifikasi. Nah, informasi yang diperlukan itu, yang pertama, wujud dari hasil kerja dan satuannya. Yang kedua, jumlah beban kerja yang tercermin dan target hasil kerja yang harus dicapai. Nah, yang terakhir, standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. Nah, di sini dapat dilihat contohnya. Misalnya, jabatannya pengentry data. Hasil kerjanya itu berupa data. Nah, beban kerjanya itu harus memasukkan 200 data. Nah, standar kemampuan rata-ratanya hanya memasukkan 30 data saja per hari. Jadi, kebutuhan pegawainya dapat dicari melalui beban kerja dibagi standar kemampuan rata-rata dikali orang, karena kita membutuhkan pegawai. Jadi, sama dengan 200 dibagi 300, hasilnya 6,67. Nah, karena ini
kita mencari pegawai, maka harus dibulatkan. Jadi sehingga hasilnya 7 orang. Nah, selanjutnya adalah pendekatan melalui objek kerja. Nah, jadi dalam pendekatan melalui objek kerja ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. Nah, informasi yang harus diperlukan itu ada wujud objek kerja dan satuannya, jumlah beban kerja yang tercermin, dan target hasil kerja yang harus dilayani, dan yang terakhir standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. Nah, di sini contohnya jabatannya yaitu dokter dan hasil kerjanya pasien. Beban kerjanya adalah untuk melayani 80 pasien, namun standar kemampuan rata-ratanya hanya 25 pasien per hari. Jadi kebutuhan pegawainya sama dengan objek kerja per standar kemampuan rata-rata dikali orang. Nah, sama dengan 80 per 25 pasien. Jadi hasilnya 3,2 orang. Nah, dibulatkan menjadi 3 orang. Jadi total dokter yang dibutuhkan adalah 3 orang. Nah, selanjutnya metode pendekatan peralatan kerja. Nah, metode pendekatan ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerjanya. Nah, informasi yang diperlukan yaitu jumlah dan satuan alat kerja, jabatan yang diperlukan dalam pengoperasian alat kerja, dan yang terakhir rasio jumlah pegawai per alat kerja. Nah, di sini contohnya yaitu satuan dan jumlah alat kerjanya yaitu 20 bis. Lalu jabatan yang diperlukan beserta rasionya 1 supir dan 1 kernet untuk 1 bis, dan 1 montir tiap 5 bis. Jadi, kebutuhan pegawainya dapat diukur melalui 20 dibagi 1 dikali 1 supir untuk menghitung supir, karena setiap 1 bis memerlukan 1 supir, ditambah 20 bis per 1 bis dikali 1 kernet, karena 1 bis memerlukan 1 kernet, ditambah 20 bis per 5 bis dikali 1 montir, karena setiap 5 bis memerlukan 1 montir. Jadi, 20 sopir ditambah 20 kernet ditambah 4 montir. Jadi, total pegawai yang dibutuhkan adalah 44 orang. Nah, selanjutnya ada pendekatan tugas per tugas. Nah, jadi pendekatan ini dilakukan untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam, atau banyak jenisnya. Nah, informasi yang diperlukan, uraian tugas, satuan hasilnya, waktu penyelesaian rata-rata setiap uraian tugas, volume atau beban kerja dari setiap uraian tugas, dan waktu kerja efektif. Nah, untuk lebih rincinya lagi akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai metode tugas-tugas lebih rinci lagi. Nah, tadi sudah dijelasin bahwa metode tugas-tugas ini adalah pendekatan untuk pekerjaan yang tidak abstrak kerjanya atau banyak beragam jenisnya, jenis tugas-tugasnya. Nah, yang dibutuhkan itu ada uraian tugas, di mana uraian tugas ini akan mencerminkan what dan why-nya dari pekerjaan itu. Dan yang kedua adalah waktu penyelesaian rata, di mana ini akan mengukur berapa lama sih atau pekerjaan ini rata-ratanya. Dan ada 4 faktornya. Pertama ada pangkat kerja, ada kondisi lingkungan kerja, ada prosedur kerja, yang keempat adalah kompetensi memegang jabatan. Yang ketiga adalah waktu yang kerja efektif, yang dimana ini misalkan kita bahwa hari kerja per minggunya itu ada 37,5 jam, maka kita jumlahkan per minggunya ada 5 hari, dan kita bagikan atau kita jumlah atau kita hitung jika satu hari ini berapa jam kerja, itu dimana 35,5 jam dibagi dengan 5 hari itu didapatkan 7,5 jam per hari. Nah, 7,5 jam per hari ini harus kita kurangi juga dengan allowance, di mana allowance ini akan dijelaskan lagi nanti gajinya di set berikutnya. Nah, jadi jika dihitung maka jam kerja efektif per harinya adalah 7,5 jam dikurangi dengan 7,5 dikalikan 30% didapatkan 5,25 jam atau 311 menit per harinya. Maka jika dihitung per minggu ada sekitar 1.055 menit, dan per tahunnya ada sekitar 75.600 menit. Dan yang keempat adalah volume atau beban kerja, di mana jumlah ini adalah jumlah banyaknya satuan hasil kerja yang harus diselesaikan dalam waktu kerja efektif harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Nah, beban kerja ini berpengaruh pada jumlah kebutuhan pejabatannya, di mana waktu penyelesaian rata-ratanya dikalikan dengan beban kerja dan dibagi dengan waktu kerja efektif. Nah, teman-teman, di sini ada formulir dari pengukuran beban pegawai. Di sini ada contohnya, yaitu jabatan pengolah data. Untuk jabatan yaitu pengolah data farmasi. Nah, unitnya itu ada titik perencanaan informasi pegawai, di mana jabatannya adalah
menginventarisasi, merekapitulasi dan membuat konsep pertimbangan kepala BKN mengenai alokasi tambahan informasi instansi pusat dan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Informasi BKN. Ada 8 rangkaian tugas, di mana yang pertama adalah memeriksa data usulan informasi yang disampaikan oleh instansi pusat dan daerah sesuai dengan format formulir dan pembentukan antar data aktual, di mana hasil kerja atau outputnya adalah sebuah laporan checklist dengan waktu rata-ratanya ada 12 menit per pekerjaannya. Jadi efisiennya ada 72.000 menit dengan volume atau beban kerjanya ada 600 instansi, maka didapatkan pegawai yang dibutuhkan itu hasil dari 15 sampai 500 dibagi dengan 72.000 didapatkan 0,125. Dan tugas yang kedua adalah menginventarisasi data usulan informasi yang disampaikan oleh instansi pusat dan daerah dengan cara mengelompokkan sesuai dengan instansi dan jabatannya agar memudahkan dalam pencarian data. Dengan hasil kerjanya adalah rekap data dengan waktu rata-rata penyampaiannya adalah 30 menit dan waktu efisiennya masih sama yaitu 72.000 dan volume atau batasnya juga sama dengan nomor instansi. Dapatkanlah pegawai yang dibutuhkan adalah 0,225 hasil dari 30 dikalikan 600 dibagi dengan 72.000. Yang ketiga ada mengolah data usulan informasi berdasarkan jenisnya untuk membuat bahan timbangan. Hasil kerjanya adalah informasi per jenis tambahan. Waktu rata-ratanya adalah 25 menit per pekerjaannya dengan waktu efisiennya masih sama yaitu 72.000 dan waktu volumenya atau beban kerjanya juga sama. Dapatkanlah pegawai yang dibutuhkan yaitu jumlah 0,375. Dan untuk yang tugas keempat itu adalah memberikan informasi yang dibutuhkan. Penganalisis formasi pegawai berdasarkan data usul formasi sebagai bahan pembuatan kebijakan informasi dan pertimbangan alokasi tambahan formasi pegawai instansi pusat dan daerah. Untuk outputnya adalah laporan dan waktu rata-rata penyelesaiannya adalah 45 menit. Di sini untuk waktu kerja efisiennya 72.000 dan untuk volumenya adalah 600 instansi, maka didapatkan pegawai yang dibutuhkan adalah 0,375. Yang kelima adalah membuat konsep pertimbangan kepala BKN mengenai alokasi tambahan formasi pegawai instansi pusat dan daerah berdasarkan data usul formasi sebagai bahan pertimbangan teknis kepala BKN. Di sini adalah hasil kerjanya yang bertanda pertimbangan dan waktu penyelesaiannya ini cukup lama, yaitu sekitar 3.000 menit dengan jumlah. Waktu efisiennya ada 72.000 menit, 72.000 menit dan untuk volumenya ada 1 tes. Dan didapatkanlah hasil perhitungannya adalah 0,042. Selanjutnya adalah tugas ke-6 yaitu membuat laporan statistik mingguan mengenai informasi pegawai instansi pusat dan daerah berdasarkan data usul informasi untuk diserahkan kepada atasan langsung. Outputnya berupa laporan dan waktu penyelesaian raportnya ada 60 menit. Dengan waktu kerja efisiennya di sini cukup singkat yaitu 1.500 menit. Dan untuk volume atau beban kerjanya ada 1, untuk hasilnya adalah 0,040 dan yang kedua ada memelihara database formasi pegawai dengan cara menyimpan, memperbarui, dan memproteksi data agar tetap akurat dan menjaga kebersihannya. Hanya kerjanya berupa kegiatan dan waktu penyelesaiannya ada 30 menit dengan waktu efisien yaitu 6.000 menit. Volumenya ada 1 dan untuk pegawai yang dibutuhkan itu tadi dihitung ada 0,005 ini sangat kecil ya teman-teman. Lanjut untuk tugas terakhir adalah melaksanakan tugas kedinasan lain yang dimintakan oleh atasan baik insan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas, di mana outputnya berupa kegiatan dan waktu penyelesaiannya adalah 30 menit dengan waktu efisiennya sangat sedikit yaitu 30 menit dan jumlah volumenya ada 3 tugas didapatkan. Untuk pegawai yang dibutuhkan adalah 0,3 dan teman-teman ini dijumlahkan semuanya dari 8 tugas ini didapatkan jumlah pegawainya ada 1,512, di mana ini kita buatkan maka didapatkan jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 2 orang untuk jabatan dari pengolah data informasi ini. Nah,
selanjutnya kita akan membahas mengenai elaborasi yang saya jelaskannya. Jadi elaborasi ini merupakan waktu yang dibutuhkan karyawan melakukan aktivitas untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya, menghilangkan rasa lelah atau jenuhnya dan hambatan-hambatan lainnya yang tidak dapat dihindari. Ini dapat dihitung dengan cara. Maksudnya ini adalah sebuah faktor untuk menghitung waktu standar di mana waktu standar ini akan didapatkan dengan waktu efektif dikurangi dengan allowance dalam bentuk persen. Waktu standar ini atau waktu baku ini sebagai dasar penentuan beban kerja. Nah, besarnya allowance ini untuk tiap karyawan berbeda dari satu jabatan ke jabatan lainnya. Karena setiap jabatan itu memiliki karakteristik masing-masing, di mana besaran allowance ini akan digunakan dalam perhitungan beban kerja harus ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi, di mana allowance ini menggunakan adalah 10% untuk bidang manufaktur dan 10-20% untuk bidang jasa, dan di 20-30% untuk instansi pemerintah. Pada full-time equivalent atau FTE, di mana ini jumlah total orang yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah atau seluruh aktivitas atau transaksi dalam kurun waktu tertentu. Nilainya ada 1, di mana 1 ini untuk orang pekerja yang bekerja penuh waktu, dan yang kedua ada 0,5 untuk mengindikasikan bahwa seorang pekerja baru bekerja 50% dalam pemanfaatan waktu kerjanya. Nah, ukuran beban normal untuk satu pekerjaan adalah 1 besarannya. Jika perhitungannya bebannya ini ada kurang dari 1, maka dapat ditemukan bahwa pekerjaan ini akan underload, dan sebaliknya jika lebih dari 1 maka overload. Tapi umumnya jika FTE berada di kisaran 1,1 sampai 1,3, maka karyawan tersebut masih efektif karena bisa melakukan mekanisme yang namanya lembur untuk menyelesaikan kerjaan tersebut. Ini ada asumsi dasar di mana satu profil tidak dapat mengerjakan dua aktivitas sekaligus, dan yang kedua adalah semua aktivitas harus real dan tercatat beserta waktunya, dan yang terakhir adalah jika aktivitas yang fluktuatif untuk penyelesaian, gunakanlah waktu rata-ratanya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk presentasi kami, yaitu mengenai SWOT analisis. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga ini bisa berguna bagi kami pribadi dan juga bagi semua yang menonton. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.